Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi budidaya ternak kesayangan. Nah, kira-kira menurut kalian hewan ternak apa sih atau binatang apa sih yang bisa kita jadikan ternak kesayangan gitu ya. Jadi di materi ini kita akan tahu nih, kita bakal belajar kira-kira tuh apa sih hewannya gitu, apa sih binatangnya yang bisa kita pelihara, yang bisa kita ternak, yang bisa kita jadikan sumber pendapatan, mungkin bisa kita jadikan hiasan rumah kita juga dan sebagainya. Jadi kita di sini akan tahu gitu. Jadi hewan apa yang bisa dibudidaya sebagai ternak kesayangan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah sarana budidaya ternak kesayangan ya. Kalau kita lihat di PowerPoint, di situ ada contohnya adalah sebagai ikan hias ya. Jadi salah satu ternak kesayangan yang bisa kita punya, yang bisa kita cari dan ada di mana-mana, itu adalah ikan hias ya. Ikan hias itu mereka tidak perlu wadah yang cukup besar ya. Mereka hanya Jadi wadah mereka itu tidak perlu dibuat sebesar mungkin, cukup mungkin bisa menggunakan akuarium atau bisa juga menggunakan toples kaca ya. Tapi balik lagi tergantung jenis ikan hiasnya apa gitu ya. Nah, kalau ikan hiasnya ukurannya cukup besar, itu kita bisa menggunakan akuarium karena ukuran akuarium yang berbeda-beda dan bermacam-macam itu bisa menempatkan ikan-ikan hias tersebut di dalamnya ya. Beda halnya dengan ketika kita menggunakan toples kaca ya. Kalau menggunakan toples kaca itu biasanya kita memeliharanya atau membudidayakannya itu adalah ikan hias yang namanya adalah ikan cupang gitu ya. Wadah berupa akuarium dan toples kaca dengan ukuran besar yang biasa digunakan untuk memelihara ikan hias di rumah. Jadi kalau kalian di rumah punya akuarium, punya toples kaca ya, terus ada ikannya, atau orang tua kalian atau kakak kalian itu memelihara ikan hias ini, berarti kalian sudah menerapkan atau sudah melakukan budidaya ternak kesayangan. Berikutnya ada yang namanya burung ya. Nah, ini biasanya burung ini orang tua kita atau papa-papa kalian ya, itu suka tuh miara burung, main burung gitu ya. Entah itu burungnya jenisnya apapun. Kebanyakan dari burung itu bisa dijadikan hewan ternak ya. Bisa juga dia dapat yang tadi di awal sudah saya bilang, kayak hewan ternak kesayangan itu tuh bisa menghasilkan uang. Contohnya adalah burung. Kok bisa, Pak, burung menghasilkan uang? Ya, burung bisa menghasilkan uang ketika misalkan dia mengikuti lomba yang kicauan burung seperti itu, atau juga bisa dijual telurnya, atau burungnya sendiri pun ketika dia punya bulu yang bagus, suara kicauan yang bagus, itu bisa menjadikan pendapatan bagi orang yang membudidayakan burung tersebut ya. Jenis sangkar burung yang digunakan pada ternak burung skala rumahan dan budidaya. Nah, maksudnya di sini kalau kita lihat ya, di sini ada burung dengan kandang yang bulat dan dengan kandang yang berbentuk seperti rumah. Nah, itu tergantung mau kita jadikan fokusnya kemana ya. Ternak burung ini mau kita fokuskan kemana? Kalau hanya fokuskan untuk di skala rumahan atau untuk kita pelihara seperti biasa ya pada umumnya, itu cukup menggunakan kandang burung yang berbentuk bulat ya. Tapi kalau misalkan kita mau menernak atau kita mau membudidayakan burung tersebut, kita harus menggunakan kandang burung itu yang cukup besar seperti yang berbentuk rumah ini, karena mereka nanti akan satukan antara betina dan pejantannya ya, untuk nanti akhirnya menghasilkan telur, dan telur itu bisa
gunakan sebagaimana mestinya ya. Jadi kenapa di sini ada perbedaan dua kandang itu untuk kita tahu gitu. Oh kalau ternak untuk burung skala rumahan tuh pakainya yang ini, kalau untuk budidaya tuh pakainya yang ini gitu. Jadi jangan sampai kita mempunyai persepsi yang salah gitu. Ya, baik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang ikan hias ya, terus kita tadi sudah tahu tentang burung ya. Nah selanjutnya itu ada budidaya ternak kesayangan yang berikutnya itu adalah kelinci. Siapa sih yang nggak tahu kelinci ya kan? Udah dia lucu, terus menggemaskan, bulunya juga lembut segala macam ya. Nah ternyata kalau kita lihat dari gambar yang ada di PowerPoint ini, kelinci itu harus memiliki kandang minimal seperti gambar ini. Jadi antara rumah dengan sedikit halamannya yang tetap masih dalam kandang itu akan membantu kelinci untuk beradaptasi ya, karena dia harus hidup di dalam kandang, tidak di alam terbuka, tapi kita bisa membuat kandang itu seperti dia berada di alam semestinya ya, atau di habitatnya. Nah, contoh kandang kelinci yang baik dan sehat dengan tinggi 1,8 meter dan lebar 0,9 meter serta panjangnya sekitar 2,4 meter. Nah, ini kalau kalian nanti misalkan pengen pelihara kelinci gitu ya. Kalau kita mau pelihara kelinci, sebisa mungkin kita harus menempatkan kelinci itu di dalam kandang yang kandangnya itu juga bernuansa sesuai dengan habitatnya. Karena kelinci adalah hewan yang paling rentan dan mudah mati ya. Jadi ketika dia stres dan tidak bisa menghandle stresnya kelinci itu, nanti dia akan mati gitu. Daripada kita nanti kehilangan kelinci, lebih baik kelinci itu ketika kita beli, kita budidayakan. Kalau misalkan dia bisa berkembang biak, hasil perkembang biakannya itu bisa kita jadikan penghasilan bagi kita. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah tahu beberapa contoh hewan apa aja sih yang bisa dibudidayakan sebagai ternak kesayangan. Nah, sekarang ini ada bagaimana ya pemeliharaan hewan ternak tersebut ya. Kalau untuk ikan hias ya, ikan hias itu di sini yang pertama kita harus pemilihan bibit ya. Kesehatan bibit dengan mengamati fisik dan gerakannya. Ukuran tubuh proporsional, tidak cacat, tidak luka, warna tubuh cerah mengkilap, serta gerakannya aktif dan lincah. Yang kedua, ukurannya seragam. Ketiga, berasal dari induk yang unggul. Yang keempat, nafsu makan cukup baik dengan mengamati perilaku ikan yang tampak selalu menyongsong pakan yang diberikan apabila lapar. Jadi, kalau kalian pernah lihat atau pernah ngasih makan ikan, ketika kita aurin makanannya di kolam ikannya, itu kalau mereka langsung nyamperin dengan gesit, itu adalah salah satu indikator bahwa bibit itu baik dan sehat gitu ya. Terus yang kelima, itu bebas dari berbagai macam penyakit. Jelas kalau kita beli ikan kan biasanya kita juga pasti lihatnya itu oh ini ikannya cakep nih, oh ini ikannya warnanya bagus nih, gesit nih gitu. Kita nggak mau dong beli yang ikan yang loyo-loyo, yang warnanya kusam, yang nggak enak dilihat mata gitu. Kita nggak akan mau. Kita pasti akan pilih ikan hias ya, atau bibitnya itu pasti yang bagus, yang gesit segala macam gitu ya. Oke, tadi kita sudah tahu ya untuk pemilihan bibitnya itu yang seperti apa. Kemudian ini di sini ada untuk jenis-jenis pakan. Pakan itu makanan ya. Jadi makanan untuk ikannya. Ya, yang pertama itu jenis pakan yang pertama itu ada Infusoria, yaitu organisme yang sangat kecil. Terus yang kedua ada Rotifera, yaitu zooplankton berukuran 0,09 sampai 0,20 mm ya, atau milimeter. Yang ketiga kutu air ya. Yang keempat ada Artemia salina. Yang kelima ada cacing rumput atau Tubifax sp. Yang keenam ada cacing darah atau bloodworm.
ya, atau larva nyamuk ya. Dan terakhir itu ada jentik nyamuk. Nah, berarti ini adalah makanan atau jenis pakan ikan ya, atau pakan ikan hias yang ada secara alami. Jadi mereka bukan bikinan dari manusia, tapi dia memang ada secara alami di dalam air gitu. Jadi sebenarnya ikan pun kalau kita nggak kasih makan ya mereka nggak akan mati juga. Tapi makanan-makanan ini itu harus ditunjang dengan pakan lainnya yang diberikan oleh manusia. Karena kadar dan tingkat kesehatannya pun juga pasti nanti akan berbeda. Baik, kemudian ada perkembangbiakannya. Nah, ikan hias itu perkembangbiakannya itu ya, pertama, umur dan ukuran. Pilih ikan yang masih produktif dan ukurannya yang besar. Jangan kita pilih ikan yang tidak produktif. Produktif maksudnya gimana Pak? Ya itu tadi, lincah ya. Terus yang kedua, kesehatan. Pilih ikan yang tidak sakit, maaf. Pilih ikan yang tidak sakit, lincah, tidak cacat, sisik lengkap dan bagus, bentuk tubuh sempurna dan warnanya cemerlang. Ya, sama seperti tadi. Terus yang ketiga, itu asal-usul keturunan, ya, di mana induk jangan diambil dari keturunan satu induk, tetapi berasal dari persilangan dengan induk lain. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan anakan atau perkembangbiakan yang bagus, itu harus dikombin. Jadi ibarat kata adalah perkawinan silang seperti itu. Jadi ketika ikan yang satu dengan ikan yang lebih bagus disilangkan, kemungkinan besar akan menghasilkan atau akan mengembangbiakan anakan yang baru atau bibit yang lebih unggul. Ya baik, kemudian dari perkembangbiakan ikan hias kita akan masuk ke berbagai penyakit yang akan dialami atau dialami oleh ikan hias ya. Ada penyakit dan hama itu yang disebabkan oleh lingkungan ya. Yang pertama itu adanya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu maksudnya kalau kalian pernah lihat gitu ya, kalau ikan di dalam kolam atau di dalam akuarium itu tidak ada perputaran air yang menghasilkan oksigen, itu mereka nanti akan mati gitu, karena mereka tidak ada perputaran oksigen di dalam airnya, seperti itu ya. Terus ada penyakit gelembung gas, kemudian suhu tinggi atau rendahnya suhu, ini biasanya tergantung dari cuaca ya. Terus ada anomia dan nitrit ya. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat hidup ikan hias. Baik, selain dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat tinggalnya si ikan hias tersebut, ada pun penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Jadi walaupun memang bakteri itu juga alamiah, tapi berbeda dengan yang tadi secara alami gitu ya, karena dia penyakit-penyakit itu berada di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau ini diakibatkan oleh bakteri seperti penyakit kolumnaris atau bercak putih, garis miring, karat merah atau fin rot ya. Terus ada juga penyakit yang namanya Pseudomonas atau Aeromonas ya. Yang terakhir ada tuberkulosis. Sebagai contoh perbedaan antara ikan hias yang sehat dan ikan hias yang sakit bisa kita lihat di PowerPoint ya. Kalau yang warna merah ikan hiasnya, contoh ikan hias cupang itu adalah ikan hias yang sehat. Sementara sampingnya yang berwarna biru ke mengkilat-mengkilatan ya, itu contoh ikan cupang yang mengalami sakit fin rot. Ya, itu sudah diberi tanda yang gambar kotak itu ya. Itu adalah penyakit fin rotnya. Jadi kita bisa lihat nih, dan itu bisa terlihat oleh mata kita. Ya, jadi kalau kita nanti mau memelihara atau membudidayakan ikan hias atau hewan ternak lainnya, itu kita harus jeli dalam memilih ikan atau hewan ternak lainnya ya.
Oke, baik, materinya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, di mana nanti akan ada lagi budidaya-budidaya lain yang akan kita pelajari. Baik semuanya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini, di mana saya sudah menjelaskan tentang beberapa dari hewan ternak, budidaya hewan ternak kesayangan ya. Jadi nanti kita tahu mulai dari burung, mulai dari kelinci sampai ikan gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.